tahun itu sempat kehilangan dari Liga 1, tapi justru sebenarnya saya melatih dalam 1 tahun ada 3 tim, itu sejarah. Madura, Rans, Barito ya? Betul, 1 tahun. Iya benar. Rans juara, Baritonya selamat degradasi. Iya, waktu itu itulah rezeki dari situasi nggak kurang enak saya dapat, tapi kemudian diganti sama yang lain. Iya, tapi gara-gara coach menyelamatkan Barito, Persipura coach degradasi. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di Sportcast terbaik di Republik Indonesia di bawah langit Ibu Pertiwi yang mengalahkan Jebret, mengalahkan DPI, mengalahkan Fantasista. Kami juga mengalahkan Pandit Football, tulisan-tulisan dari Andreas Marbun. Kita juga mengalahkan space Twitter yang dibuat Bang Andreas Marbun. Parah bang dia bang. Enggak bang, bercanda nih bang. Kami juga mengalahkan apa lagi ya? FIFA Gol, Oke Rengga, Aun. Kalian mengundang kita ya? Maaf, kami tolak. Kami juga mengalahkan modul biru dari perkembangan sepak bola Indonesia. Unjai cetak biru. Iya, modul biru. Blueprintnya. Hmm. Kita mengalahkan itu. Kita juga mengalahkan program-program jangka panjang daripada federasi. Kami juga lebih bagus dari tata kelola sepak bola Indonesia. Kami juga lebih bagus daripada komisi wasit. Udah. Enggak, udah mulai apa berapi-api. Pengen lanjut nih. Udah. Oke. Kalem. Siap. Hari ini coach kita kedatangan siapa coach? Udah, karena ini kedatangan. Iya. Ini bahaya nih sekarang. Iya, saya tadi malu tuh menyebut begitu ada beliau di depan. Ini. Nah ini. Iya. Ini silakan Mamat waktunya untuk bertanya semua hal karena betul. Ini adalah salah satu pelatih idola saya. Salah satu pahlawan lu juga. Iya. Karena 2005 tonggak sejarah sepak bola Papua ini. Iya betul. 2005 saya masih ingat tuh. Saya ingat momen itu karena juara bertepatan dengan ibuku nikah lagi. Iya. Aduh, ini menanggapinya gimana ya? Enggak benar, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena kan saya yang suruh nikah lagi. Jadi aman. Oke. Jadi kalau sakit dengar. Kalau kemarin kita sudah mengundang semua anak didiknya, murid-muridnya. Nah, ini kita undang Gurunya. Guru dari semua. Inilah yang selalu disebut-sebut oleh Tibo kemarin. Ini juga disebut-sebut oleh pemain-pemain yang kita selalu tanya, kenapa indisipliner? Tapi kalau coach yang itu, kok kalian tidak indisipliner? Iya, karena coach itu, kita bermain untuk coach itu. Nah, itu. Ini coachnya kita sudah datangkan di sini. Kita sambut bersama, inilah dia, the one and only, the best coach in Indonesia, Mr. Rahmat Darmawan. Gokil ini. Coach, apa kabar coach? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Luar biasa. Sebelum coach RD kesini, Mamat tuh biasanya ini coach. Biasanya kalau ada bintang tamu dia pede terus. Tapi kalau yang ini dia kayak, aduh, aku gimana ya? Deg-degan gitu katanya coach. Gak berani coach. Sama sih, saya juga tadi deg-degan. Saya tadi cuma nunggu aja, semua dikalahin. Cuma ngalahin Mike Tyson belum. Iya, kita bahkan mengalahkan Chris John udah. Sarungnya udah di sini. Kita udah rebut. Tapi coach, sampai sekarang coach masih melatih? Iya, sampai hari ini saya masih melatih terus masih dikasih kesempatan untuk melatih di tim Liga 1. Total sudah berapa tahun coach secara karir profesional coach melatih? Karena saya bahkan dari zaman saya SMP, sekarang saya sudah di sini. Kalau karir melatih tim profesional mulai 98 sebagai asisten pelatih. Oke. Tapi kemudian head coach itu mulai 99 akhir sampai dengan hari ini. Jadi 24 tahun. 24 tahun. 24 tahun dan saya belum pernah, seingat saya ya. Saya belum pernah melihat satu liga pun yang tanpa coach RD menjadi pelatihnya. Betul coach? Ya, selama 24 tahun itu aktif. Betul. Hanya kemarin sempat yang saya dengan Madura itu sebelum selesai saya putus kontrak, kemudian saya turun grade ke Liga 2 pegang Rans itu. Tapi itu tetap tahun itu melatih di Liga 1 sih. Ya. Itu tapi untuk mempromosikan ya coach akhirnya. Iya, waktu itu dikasih rezeki juga. Tapi sama itu lucu ketika turun dengan Rans berhasil menaikkan Rans ke Liga 1. Terus selesai dengan Rans saya dipinjam oleh Barito tim yang sekarang ini ya. Dipinjam untuk bagaimana bisa mencoba menyelamatkan Barito di Liga 1 dan waktu itu ya rezeki juga dikasih untuk Barito tetap
ada di Liga 1. Jadi artinya sebetulnya tahun itu sempat kehilangan dari Liga 1, tapi justru sebenarnya saya melatih dalam 1 tahun ada 3 tim, itu sejarah. Madura, Rans, Barito ya? Betul, 1 tahun. Iya benar. Rans juara, Baritonya selamat degradasi. Iya, waktu itu itulah rezeki dari situasi kurang enak saya dapat, tapi kemudian diganti sama yang lain. Iya, tapi gara-gara coach menyelamatkan Barito, Persipura coach degradasi. Harusnya menyelamatkan kami coach. Saya kena jebak. Tapi gak apa-apa, profesional dong, profesional. Berarti kalau secara ini coach, kita juga kan tahu ya coach RD dulunya adalah pemain tim nasional kan. Betul. Coach lebih enak ngelatih apa lebih enak main coach? Pasti lebih enak main ya. Karena kalau main itu setiap apapun momen di setiap selesai pertandingan hasilnya apapun menang kalah, terutama kalah nih ditanggung oleh banyak orang. Tapi kalau sebagai pelatih nggak ada yang nanggung kecuali saya sebagai coach yang paling bertanggung jawab. Jadi bedanya di sana. Beban semua di pundak ya. Betul, tanggung jawab. Dan buat saya itu sesuatu yang butuh waktu, butuh proses untuk sampai saya benar-benar ada satu momen akhirnya saya harus benar-benar siap dengan kondisi apapun dan saya harus oleh orang Jawa bilang legowo dengan apapun. Gitu. Dan coach 98 coach jadi asisten. Kemudian liga stop kan waktu itu kan. Betul. Karena Krismon kan. Betul. Ketika liga mulai lagi coach langsung menjadi pelatih kepala. Sempat asisten dulu. Asisten dulu sempat. Terus menggantikan posisi Bang Sultan Harhara yang beliau waktu itu pindah ke salah satu klub Liga 1 juga di Bogor. Nah, akhirnya saya naik posisinya. Itu klub apa waktu itu ya? Klub pertama itu? Persikota. Persikota Tangerang langsung itu ya? Betul. Itu kan jaraknya singkat banget dari menjadi asisten, Liga stop, kemudian asisten dikit, lalu kemudian menjadi head coach. Apa yang membuat coach waktu itu siap? Iya, jadi pertama sih sebetulnya saya memulai karir pelatih ini sudah mulai saya rintis dari awal saya kuliah. Karena kebetulan kuliah saya di Fakultas Pendidikan Olahraga Kesehatan, jurusan saya kepelatihan. Oh pas. Jurusan saya kepelatihan dan kemudian pada saat saya menjadi pemain pun saya sudah mulai sering disuruh mimpin tuh. Kalau misalkan ada pemanasan dengan Om Hindarto di Persija, saya paling muda tapi selalu saya disuruh memimpin warm up. Karena beranggapan bahwa saya dari fakultas olahraga dan itu kemudian saya terus berikan kesempatan. Tapi itulah momen dimana saya mulai belajar bagaimana sih belajar melatih, bagaimana menghandle para pemain-pemain ini walaupun statusnya masih sama-sama sebagai seorang pemain. Tapi disitulah saya mulai belajar pelan-pelan sampai akhirnya saya menjadi asisten Om Haricong di kesebelasan Gala Karya Bank Indonesia. Waktu itu tiba-tiba Om Haricong pergi ke Aceh melatih tim Persiraja Banda Aceh. Dan saya ditinggal sebagai asisten di sana, saya menjabat head coach di Bank Indonesia sebentar. Tapi yang saya latih semuanya senior saya. Ada Bang Aji Ridwan Mas, ada Bang Azari Rangkuti. Nah tapi apapun resikonya karena saya ditulis sebagai pelatih waktu itu ya saya semua mencoba. Ikut ya. Nah tapi itulah hal yang kemudian membuat saya belajar ternyata saya kali ini harus belajar menghadapi orang-orang yang saya latih justru para senior saya. Tapi karena mungkin kebiasaan akhirnya itu menjadi sebuah pelajaran bagus buat saya ke depannya. Di Persikota itu berarti tim profesional pertama yang coach sebagai coach head coach ya? Iya betul, saya head coach di Persikota. Dan awal karir saya di Persikota waktu itu jujur sempat apa yang tadi saya sampaikan. Saya pernah didampingi oleh psikolog itu selama hampir satu musim ya. Depresi coach? Ya karena setiap kekalahan itu berbeda banget yang saya rasakan. Sampai saya ngerasakan pernah saya jatuh di Lampung ketika main di Lampung itu di kamar di tempat tidur ya. Karena rasanya kayak mati sebelah gitu. Mirip orang jantung. Jadi ada kesemutan kemudian lemas terus sesak gitu kan. Sampai saya dibawa ke rumah sakit, saya periksa di rumah sakit di Jakarta, di Harapan Kita, di Lipo, sampai 2 dokter. Kemudian akhirnya bilang kalau ini bukan jantung, ini depresi, ini stres katanya. Nah akhirnya dari situlah saya mulai didampingi oleh psikolog waktu itu. Nah, dengan satu psikolog yang ditunjuk oleh Pak Wali Kota Tangerang, Pak Tamrin waktu itu. Karena beliau tahu bahwa sebetulnya
saya ini punya kemampuan, tapi mungkin dari sisi hal yang berbeda, mungkin saya belum mampu mengatasi kondisi-kondisi tekanan-tekanan yang bisa saya dapatkan dari hasil apa yang saya peroleh dalam setiap pertandingan. Dan itu memang sesuatu yang fakta yang saya alami gitu. Memang melatih itu butuh proses ya. Dan saya pernah mengalami situasi yang benar-benar saya harus didampingi seorang psikolog. Berat juga ya berarti ya. Iya. Aku baru tahu loh coach sampai sebegitunya gitu. Oh iya. Aku kira mulus-mulus aja. Oh enggak. Memang itu proses yang saya alami benar gitu loh. Nah sampai akhirnya setelah berjalannya waktu dan kita mulai dapat target sesuai apa yang diinginkan dengan Persikota ya, karena waktu itu tim itu ada di papan atas, kita terakhir di posisi 6 dan itu prestasi yang luar biasa menurut saya karena kita tim promosi dan orang sebut kita kan bayi ajaib waktu itu karena dari Liga 2 juara, Liga 1 juara, kemudian naik divisi utama dan kita ada di papan atas. Dan itu buat saya sebuah pembuktian dan itulah yang menghadirkan kepercayaan diri akhirnya pada tahun berikutnya sudah nggak perlu lagi psikolog. Ya, akhirnya udah bisa handle tim ya. Sudah mulai saya bisa mengatasi kondisi itu dan ya alhamdulillah sampai dengan hari ini mungkin kalau tahu butuh psikolog saya butuh kayak abang ini buat ketawa-ketawa aja. Hiburan buat saya kan. Tapi coach sampai kalau tingkatannya depresi artinya kekalahan itu mengganggu buat coach. Berarti artinya coach sebagai pelatih orang yang cukup detail dan perfeksionis dong. Saya nggak tahu di posisi apa saya saat itu. Saya hanya bagaimana saya nggak mampu untuk mengatasi kondisi. Bagaimana ketika kalah supporter di ujung sana itu wah dia protes, dia teriak-teriak, dia macam-macam lah. Ya, rahmat ganti dan sebagainya, rahmat out dan sebagainya. Itu bayangkan sudah saya alami ketika saya masih jadi pelatih awal-awal. Karena memang waktu itu saya pelatih paling muda dan mereka nggak gitu percaya dengan saya. Karena saya ini pelatih paling muda. Bayangkan umur saya masih belum ada 35 tahun saya sudah jadi seorang pelatih. Jadi itu yang membuat mereka mungkin nggak gitu yakin dengan kemampuan saya. Itu zaman Komang Mariawan ya coach? Iya zaman Komang Mariawan. Tapi ketika saya harus didampingi oleh psikolog itu sebelumnya. Tahun sebelumnya. Nah baru kemudian saya rekrut Komang Mariawan, saya rekrut beberapa pemain-pemain nasional, ada Gendudoni, kemudian ada Supriyono, ya itu. Sebelumnya saya ngalami satu fase dengan di era Marwali Iskandar lah waktu itu ya. Oh, ya. Ada Rita Madubun, Marwali Iskandar. Oh iya, ya. Habis itu pindah ke Persipura tuh mereka. Betul. Iya. Jenderal kan. Iya. Iya. Itu di Persikota Coach RD berapa tahun coach? 2 tahun apa 3? Saya di Persikota mulai main ya. Jadi saya di Persija. Saya ceritanya habis main di Liga Malaysia tahun 93. Saya balik ke Persija 94 sampai 95. Langsung saya kemudian pindah ke Persikota 95 akhir. Nah saya sebagai pemain Liga 2 dan saya main ketika Persikota menaikkan Persikota ke Liga 1 dan juga sebagai pemain di Liga 1. Tapi hanya separuh perjalanan karena saya cedera. Nah ketika cedera itulah saya kemudian mulai diminta untuk menjadi asisten pelatih almarhum Haji Andi Lala. Dan di situ saya mulai karir saya sebagai pelatih. Kemudian pada saat kita meloloskan Persikota naik ke Liga Utama, jadi saya sudah mulai menjadi seorang asisten pelatih di sana. Dan kemudian ada pergantian pelatih dari Om Andi Lala ke Bang Sultan Harhara, saya tetap dipercayakan sebagai seorang asisten pelatih. Tapi hanya 1 tahun kemudian saya sudah diminta untuk menjadi head coach di sana. Dulu lisensi nggak perlu ini ya, nggak perlu sampai apro atau apa gitu ya? Untuk asisten waktu itu yang saya bilang saya sebenarnya sudah punya lisensi kepelatihan ketika yang kuliah itu ya? Ya sambil kuliah waktu itu saya ikut satu kursus. Dulu kan sertifikasi kepelatihan belum seperti sekarang CBA. Dulu masih S1, S2, S3 gitu loh. Nah gitu. Nah kalau bulan puasa enaknya esteller. Oh iya. Saya skopior. S3 waktu itu saya S3. Nah tapi begitu S3 saya kemudian pada saat jadi asistennya Bang Sultan saya ditawarkan untuk ikut program C-License AFC dan kemudian setelah itu saya diikut sertakan sebagai observer di lisensi A. Sebagai observer sekali lagi. Nah
Tapi lucunya ketika saya sebagai observer tiba-tiba ada 2 pelatih senior yang mengundurkan diri. Waktu itu saya dan Safruddin Fabanyu sebagai observer. Nah saya ikut kursus itu, saya sebagai observer, tahu-tahu pelatih dari Jerman, instruktur dari Jerman waktu itu mengatakan kepada kami berdua, kalian ikut sampai akhir. Nah begitu nilai ujian diterima, saya berdua ini masuk 4 besar. Nah akhirnya sebagai observer karena nilai kita mumpuni, akhirnya ada program akselerasi yang dilakukan oleh PSSI untuk menambah jumlah pelatih. Akhirnya saya diberikan lisensi A. Jadi mungkin hanya ada 2 pelatih yang waktu itu mendapatkan satu program melompat nih dari akselerasi akselerasi dari CK itu saya dengan Coach Safruddin Fabanyu, dan itu sesuatu yang luar biasa karena tujuan saya waktu itu hanya sebagai observer, tapi tiba-tiba karena ikut ujian dan masuk dalam 4 besar waktu itu, akhirnya kita diberikan lisensi A, dan setelah itu saya bisa menangani tim Liga 1 ya. Dan pada waktu itu tiba-tiba saya juga dipanggil menjadi asisten pelatih tim nasional di era Ivan Kolev waktu itu. Dan 2000 tahun 2001. 2002 ya. 2001-2002 Piala Tiger. Waktu itu yang kita masuk final adu penalti ya. Lawan Thailand kita kalah adu penalti. Ivan Kolev pertama kali melatih kan. Betul. Yang BP top skor. Gundu Doni. Yang di Jakarta apa yang di Jakarta? Yang di Jakarta. Oh ya BP top skor. BP yang gendut cetak gol di final. Oh iya. Saya lupa ingat, tapi memang ada gendut sama BP strikernya. Yang kita adu penalti. Dia anak gawangnya soalnya. Oh iya. Iya kan? Iya. Karena kita kan kemarin ngundang Nur Alim. Yang Nur Alim gak mau ngambil penalti katanya coach. Oh iya benar. Alasannya serahin ke junior aja. Kelakuan dia. Pas giliran. Lucu banget sih. Itu emang kejadiannya pas ada penalti. Gimana coach pada gak mau ambil penalti coach? Iya. 2002 itu. Iya, karena memang itu pertandingan luar biasa lawan Thailand. Sebetulnya kita punya momen untuk menang karena Thailand waktu itu kan di ujung-ujung pertandingan dia ada satu pemain yang kena kartu merah ya. Dan kita punya peluang banyak banget. Bahkan saya ingat tuh momen Gendudoni tinggal berhadapan dengan goalkeeper, tapi nggak masuk bola itu. Kalau itu masuk mungkin nggak sempat adu penalti. Dan pada saat tendangan penalti memang banyak sekali yang nggak bersedia. Dan itu momen itu juga terulang pada saat 2011 saya lawan Malaysia. Ya, sama tuh, nggak pada mau nendang penalti, saya nggak ngerti kenapa. Coach, dari sekian banyak pemain yang kita undang ke sini, rata-rata kalau kita tanya penalti bilang, oh itu tolak, ditolak. Coba mana hati yang bilang saya yang ambil di Vietnam karena terpaksa, gak ada senior yang mau ambil. Sama Thibaut dia berani. Thibaut berani. Iya. Pokoknya ditunjuk. Berarti coach ini berarti ada apa ya, jalan takdirnya memang cepat untuk menjadi pelatih ya berarti ya? Iya mungkin seperti itu karena memang dulu saya jujur ketika saya kuliah itu saya nggak tahu bahwa IKIP kan dulu maksudnya di IKIP Jakarta. IKIP itu ternyata sekolah untuk mencetak calon guru dan saya paling nggak suka dengan menjadi guru. Saya nggak suka waktu itu. Nggak suka mengajar ya? Karena saya waktu jadi murid itu saya nakal banget. Jadi saya takut hukum karma. Makanya makanya saya takut tuh jadi guru. Nah, makanya saya pikir wah, saya nanti pasti saya dijahilin banget nih saya jadi guru gitu. Makanya saya pengen jadi yang lain aja. Nah, kebetulan saya ambil jurusan kepelatihan. Jadi akhirnya saya jadi pelatih. Coach, kemudian ada satu tonggak utama dalam fase Coach RD dan dalam fase Persipura Jayapura juga. Coach RD akhirnya mendapat panggilan ke Persipura di tahun 2005 ya. Yeah. Itu gimana Coach, awalnya siapa yang memanggil merapat ke Persipura saat itu? Iya, waktu itu sih saya selama ini nggak pernah lewat agen ya. Tapi pada waktu 2005 itu ada satu agen yang menawarkan saya karena diperintah oleh Pak Rudi Maswi untuk menghubungi saya. Manajer ya. Jadi ada 3 pelatih kandidatnya waktu itu sebetulnya. Nah tapi akhirnya saya yang terpilih. Nah saya juga kaget karena jujur waktu itu sekali lagi saya pelatih termuda di Liga Indonesia. Mungkin gak banyak tim yang percaya dengan kemampuan saya. Tapi mungkin juga karena melihat Persikota dalam 2 tahun berturut-turut ada di papan atas, akhirnya Persipura mengiyakan dan saya akhirnya berangkat ke sana. Jadi adalah satu agen, Edisa waktu itu namanya. Akhirnya saya ketemu Pak Rudi Maswi dan akhirnya saya dipercaya untuk melatih tim Persipura. Itu 2005 dan
itu pertama kali saya merantau yang begitu jauh nggak tanggung-tanggung. Biasanya orang tuh kan pakai tapan tuh kan, dari Jawa mungkin keluar dikit. Kalau saya nggak langsung, ya, langsung paling ujung, dan itu pengalaman luar biasa. Iya. Dan sebagai yang ini tidak tahu pengalaman atau apa ya, coach di Persikota juga pelatih termuda, tidak dipercaya supporter. Tapi bagaimana coach cara mengambil hati baik di Persikota maupun di Persipura? Karena ini kan yang menjadi seorang pada akhirnya menjadi ciri khas dari Rahmat Darmawan gitu. Bisa mengambil hati pemain. Nah, pemain gimana caranya bisa percaya dengan pelatih yang sangat muda gitu? Ya, yang pasti pendekatan saya lebih kepada knowledge ya. Lebih pada pengetahuan kepelatihan yang saya punya. Ya, jujur dulu pendekatan sains itu terhadap dunia kepelatihan masih sangat minim banget. Nah, sementara saya bersyukur karena saya dibekali oleh beberapa ilmu kepelatihan yang saya dapatkan dari kuliah. Kemudian 2004 saya dikasih kesempatan ke Jerman untuk ikut satu course international license course. Itu sehingga konsep main yang selama ini sebetulnya sudah saya lakukan itu diperdalam lagi di sana, dan itu menghadirkan satu motivasi yang luar biasa kepada diri saya. Ternyata apa yang saya lakukan ini nggak salah gitu loh. Nah, jadi sebetulnya hanya proses untuk untuk semakin meyakinkan diri saya, dan itu saya dapatkan di sana. Dan akhirnya ketika pulang dari Jerman itulah saya langsung mendapat peluang melatih di Persipura. Itulah yang saya praktekkan. Oh, ilmu fresh nih dari Jerman. Ya, waktu itu saya akui, dan saya kebetulan penganut sepak bola yang mengedepankan filosofi possession ya, possession play. Jadi, dan itu cocok banget sama Persipura karena karakter mereka itu karakteristik orang yang mau main sepak bola itu membuat mereka itu sangat bahagia, happy, enjoy gitu dengan banyak sekali memainkan passing di dalam setiap permainan. Itulah yang saya kedepankan ketika saya ada di sana. Dan bekalnya itu tadi, saya baru dapat ilmu yang lebih meyakinkan tentang konsep main bola pada saat itu. Dan itulah yang saya terapkan dalam beberapa tahun waktu itu. Dan memang hasilnya luar biasa. Karena saya akui banyak pelatih-pelatih yang belum mungkin punya filosofi bermain. Nah, kalau sekarang ini udah banyak banget. Jadi kita mesti improve sekarang. Kita mesti mencari hal baru lagi untuk kita ada di satu persaingan dengan mereka. Karena jujur sepak bola itu setiap waktu berubah. Ilmu kepelatihan sepak bola itu, metodologi sepak bola itu setiap waktu akan ada hal yang baru. Jadi itulah tuntutan oleh seorang pelatih. Dan itu saya rasakan perbedaan dulu dan sekarang. Dan ketika di Persipura saya akui belum banyak waktu itu pelatih-pelatih yang menggunakan konsep possession play ini untuk menjadi dasar filosofi bermainnya. Secara ini sedikit ke teknis ya. Secara teknis Coach RD kan di Persipura itu membawa Marwal dan Jendri Pitoy dari Persikota ya sebagai gitu. Itu sebetulnya di awal-awal itu ada semacam ini nggak Coach? Semacam deal-dealan bahwa saya ke Persipura tapi saya bawa gerbong deh sedikit gitu. Ada kayak gitu atau memang gimana Coach saat itu Coach? Enggak. Jadi waktu itu kebetulan Pak Rudi Maswi mempercayakan pemilihan pemain kepada saya gitu loh. Jadi memang saya bersyukur bahwa di tahun segitu bagaimana manajemen mempercayakan kepada saya semua hal yang berkaitan dengan materi pemain dan persiapan hal teknis ya. Dan saya akhirnya mengambil langkah bahwa Persipura kekurangan penjaga gawang. Infonya demikian. Akhirnya saya pilih Jendri Pitoy yang kebetulan dia juga senang di Papua. Karena kenapa? Rumah dia tuh dekat kan dari Manado ke Papua. Itu kan satu dan kali orang flight Manado aja. Juga banyak di sana. Banyak di sana. Dan Marwali sekali juga sama. Dia orang Makassar. Banyak sekali coto Makassar di Papua. Banyak konro di sana. Jadi dia gak ada masalah dengan kondisi sana. Dan saya bawa satu penjaga gawang pelapis yaitu Edi Rosadi, saya ingat. Jadi hanya ada 3 pemain waktu itu yang kita bawa dari Persikota. Jadi 2 goalkeeper sama Marwal Iskandar. Karena Coach RD merasa gelandang bertahan harus ditambal dengan Marwal gitu ya? Iya, karena waktu itu saya pikir di sana ada Idwi Fakdalam
Saya pingin kerja itu lebih ringan lagi ya. Dengan saya butuh pekerja di gelandang bertahan sengeyel Marwal. Marwal itu kecil tapi cabai rawit ya. Iya. Dan yang pedes ya. menjaga kakek Edu kan akhirnya jadi itu keluar semua itu karisma Edu Arifak dalam tuh zaman Coach Karena kerjanya nggak banyak ya. Iya karena dia nggak mikir lagi nanti ada Marwal kok kalau bola dilepas. Betul. Kan. Tapi memang itu juga memang pemain yang saya sebut tadi kan brilian kan. Dia memang pemain yang komplit ya. Dia tidak tidak hanya mengandalkan bakat alam, dia memang orang pintar. Secara taktikal dia pintar. Kita mau ngomong taktik bermain apa aja dia langsung bisa cepat sekali tune in. Ya. Di Persipura sendiri sudah ada dan ada juga yang pasca PON 2004 saat itu coach ada Ian Luis Cabes, ada Buah Solosa baru baru dari PON juara PON. Dari timnas. Terus Kakak Vinkro ada Chris Warobai, terus ada Afak temennya Ridwan Bau. Iya. Itu secara materi juga kan Coach RD juga mungkin sudah tahu ya sedikitnya sudah tahu tentang materi yang ada saat itu. Yeah. Itu susah apa enggak Coach meramunya? Iya, memang kombinasi senior dan pemain muda waktu itu sangat mendominasi tim Persipura ya. Tapi memang jujur ketika saya memperoleh materi pemain-pemain ex PON Papua itu, saya sangat merasa beruntung karena kenapa? Mereka pemain yang sangat bertalenta ketika itu ya. Ada Christian Warobai, ada Corinus Pinkrio, ada Buas Salosa. Walaupun Buas sebelumnya bukannya tim PON, tapi dia sudah di timnas bersama Peter Wade ya. Jadi saya diuntungkan momen itu dan kemudian juga masuknya pemain-pemain asing yang juga bisa memberi kelengkapan di tim itu sangat luar biasa. Dan Lenglolo ya Coach. Ada Christian Lenglolo, ada kemudian Iqbal Nevo, ada David Daroka di bek kiri ya. Kemudian ada juga si Erik Mabenga ya. Dan semuanya menunjukkan satu gaya permainan yang mirip-mirip dengan anak Papua gitu. Waktu itu sempat kita mau pakai beberapa pemain Chili, tapi akhirnya mereka kalah ya. Mereka di putaran pertama masih ada 3 pemain Chili waktu itu saya ingat ya. Tapi kemudian mereka dengan sendirinya kurang bisa menikmati gaya main yang kita lakukan pada waktu itu. Sehingga akhirnya mereka kalah bersaing dan kita ganti di putaran kedua. Di titik apa Coach yakin Persipura 2005 bisa juara? Setelah pertandingan ke-13. Ya, saya yakin ini tim akan membuat sesuatu. Kenapa pertandingan 13? Saya ingat banget ya, karena waktu itu di pertandingan 1 sampai 7 kita masih sangat fluktuatif. Menang, kalah lawan tim yang harusnya gak kita kalah gitu ya. Dan saya mengakui tim belum stabil waktu itu. Nah karena kenapa? Karena itu melakukan sebuah perubahan besar dalam konsep bermain itu membutuhkan waktu yang panjang dan ternyata setelah pertandingan yang ke-13 itu benar-benar saya melihat ini tim luar biasa. Ini tim hampir nggak pernah berbuat salah yang banyak di dalam satu pertandingan. Akhirnya benar apa yang saya inginkan di tim ini setelah pertandingan ke-13 dan selanjutnya kita nggak pernah kalah. Yang udah mulai tiki-taka tuh. Sudah mulai semuanya keluar ya, semuanya keluar dan itu enak banget nontonnya waktu itu ya. Mungkin kalau yang nonton pertandingan final di Senayan bisa ngelihat bagaimana kita bermain sepak bola dengan banyak sekali sentuhan possession. Itu. Dan harus diakui bahwa Coach RD menanam fondasi itu sih. Sebagai walaupun pelatih lokal tapi menanamkan bahwa Persipura pada akhirnya terus-terusan akan main dengan walaupun ada perubahan dikit taktikal ya tergantung pelatih kan, tapi possession play-nya main 1-2 sentuhan yang pertama kali membawa itu Coach RD. Ada perasaan gimana Coach ketika juara, ketika Persipura bermain cantik? Mungkin saat itu tim Indonesia tidak ada yang bermain seperti Persipura. Ya, saya akui makanya ketika tadi ada disebutkan pilih mana Persipura atau Sriwijaya, dua-duanya bangga saya. Tapi Persipura kenapa? Karena itu tim yang semua orang nggak akan nyangka bisa jadi juara. Itu tim yang ditargetkan hanya 8 besar supaya kita bisa 8 besar grup agar kita bisa bertahan di divisi utama. Karena waktu itu kan 2 grup ya, 2 wilayah. Dan itu memang melalui satu proses yang begitu luar biasa panjang.
Saya mungkin kalau cerita nggak semua bisa hari ini kelar ya, karena memang saya juga mengalami masa di mana saya sudah hampir hopeless waktu itu di 2 bulan atau 3 bulan awal di Persipura ya, karena memang melihat satu kondisi yang nggak bisa saya atasi pada saat itu, sampai akhirnya saya mendapatkan ide dan cara bagaimana mengatasi kondisi yang terjadi di tim Persipura waktu itu. Dan hikmahnya ketika saya habis main melawan Jepara, kita kalah, kemudian saya geser lawan Krakatau Steel. Nah di sanalah saya mulai bisa menemukan apa trik yang terbaik untuk bekerja bareng sama anak-anak ini. Apa triknya Coach? Triknya adalah memberikan tanggung jawab kepada mereka, sekaligus memberikan kepada mereka ini reward dan punishment-nya saya serahkan sama mereka. Jadi saya tawarkan sama mereka waktu itu, apa sih yang mau kalian capai di liga ini? Mereka jawab, Coach kita mau main 4 besar. Saya bilang omong kosong. Percuma kalian ngomong mau 4 besar atau mau semifinal atau kamu mau juara tuh omong kosong. Saya bilang karena apa yang kalian lakukan ini tidak mencerminkan diri sebagai sebuah tim yang punya target ke sana. Saya bilang kalau kalian mau ke sana kalian harus berubah. Saya bilang apa berubahnya? Nah sekarang saya mau tanya sama kalian. Kalian kalau mau berubah nih, kalian mau nggak ada punishment seperti ini? Kalau kalian melakukan A, kalian melakukan B, kalian melakukan C. Dan itu semua harus datang dari kalian. Dan waktu itu Edu yang memimpin. Jadi kalau misalkan anak-anak datang telat, oke, dendanya berapa. Ya, ini tapi dendanya. Itu keputusan mereka. Itu keputusan dari mereka. Bukan dari orang lain. Bukan dari orang lain. Dan itulah yang kemudian saya lakukan. Dan akhirnya itu yang bisa menjadi sebuah hal yang menyatukan mereka, menyatukan kita. Jadi pakai cara keras nggak bisa. Saya punya asisten tentara juga, Kostrad. Waktu itu kita sudah pakai cara semua tidak bisa. Tapi dengan cara itu akhirnya pemain tahu di mana tanggung jawab mereka dan kapan mereka harus lakukan tanggung jawab besar itu untuk menghadapi sebuah pertandingan dan sebagainya. Akhirnya itu dipegang sama mereka dan ada trust antara saya dengan mereka dan melahirkan sebuah kekuatan. Itu yang kenapa saya selalu teringat momen-momen itu. Berarti Edward Ifak Dalam merupakan kepanjangan tangannya juga ya Coach? Oh iya, Ifak Dalam saya katakan tadi dia bukan seorang pemimpin di lapangan, tapi dia punya leadership yang hebat di luar lapangan. Dia benar-benar bisa mengayomi para juniornya. Itu Boas segala itu mungkin akan sangat ikut dengan apa yang dia katakan sama kakak Edu. Senior dan karismanya itu memang luar biasa. Aku juga penasaran satu Coach, bahwa Boas Solosa itu adalah liga pertamanya untuk Boas Solosa, debut pertamanya Boas main di liga dan yang menanganinya adalah Coach RD. Gimana melihat talenta Boas di tahun 2005 Coach saat itu Coach? Wah, saya pikir waktu ini saya baru 2 orang nih melihat pemain seperti ini di Indonesia. Satu Noah Meriem, dia Boas Solosa. Wah, Noah Meriem pelatih Persipan loh, sumpah. Iya. Sekarang pernah dulu pelatih Persipan 2010-an Noah Meriem, serius Persipan Pandeglang. Oh iya. Karena Noah Meriem itu dulu ketika dia di SMA Ragunan pun dia pernah mau dikontrak sama Bayern Munich waktu dia melakukan latihan di sana. Tapi dia waktu itu mungkin karena masih muda dia nggak terpikir untuk itu ya. Nah sama ini talenta ini ada sama Boas. Dan saya pikir ini saya beruntung saya bisa kerja dengan pemain yang seperti ini. Dan ini tinggal memberi treatment yang pas buat Boas untuk dia lebih bijak menjaga karirnya, dan kalau itu bisa dilakukan dia akan menjadi pemain yang hebat. Dan suatu hari saya ada pernah janji sama Boas, satu hal, kalau kamu nanti di timnas dan saya menjadi pelatihnya, kamu akan saya kasih ban kapten. Dan janji itu berapa tahun kemudian terrealisasi. Ketika saya menjadi pelatih caretaker Indonesia menghadapi Arab Saudi di penyisihan pra-Piala Dunia, dan Turkmenistan akhirnya ya setelah pulang dari Turkmenistan kita main di Senayan. Saya kasih Boas sebagai ban kapten. Itulah janji saya kepada Boas dan menurut saya dia layak. Nah setelah itu dia akan dikasih beberapa kesempatan ban kapten oleh pelatih-pelatih setelah saya. Artinya janji saya waktu itu terrealisasi. Bukan karena soal apa enggak. Menurut saya dia pantas jadi kapten. Karena kemampuan dia. Dan menurut BP juga ya. Kita dari sini BP bilang yang pantas ganti saya. Ya Boas sebagai kapten. Di 2005 role-nya Boas itu langsung pemain inti apa on off Coach? Inti. Karena Boas jujur dia sudah punya experience sebagai national player
ketika dengan Peter Way. Jadi nggak ada alasan buat saya mencadangkan dia, apalagi kualitas dia ketika main luar biasa. Tapi kemudian Buas menjadi jarang bermain dengan kita di masa penyisihan karena kenapa? Dia cedera. Dari cedera yang begitu panjang. Cedera dari AFF waktu itu kan? Enggak, setelah AFF dia pulang sama kita, dia ada main beberapa pertandingan di putaran 1 dan putaran kedua. Dan menjelang putaran kedua dimulai 1 atau 2 pertandingan, kemudian dia cedera, ada otot Achilles dia yang waktu itu robek. Dan itu membuat dia harus istirahat sekian bulan. Dan dia baru main lagi di 4 besar di Papua. Lawan PSMS Medan saya ingat. Dan main 8 besar ya Coach? 8 besar ya. Itu main pun hari itu saat dia main sebenarnya bikin gol. Itulah Boas. Ya, ingat pertama kali main. PSMS. Ya. 8 besar juga titiknya adalah ketika Coach RD dan kawan-kawan itu mengalahkan Persik Kediri. Iya betul. Gol Marwal tuh di sana itu yang meloloskan Persipura akhirnya ke GBK ke Senayan Coach. Betul. Itu kan Persik Kediri Christian Gonzalez juga tuh lagi jago-jagonya. Baru habis juara kan? Iya. Ya, itu salah satu titik yang mengantarkan Persipura tuh Coach. Iya. Pertandingan lawan Persik Kediri. Iya betul, hal penting banget itu. Di titik itu juga Coach berarti sudah yakin ya karena di pertandingan yang ke-12-13 Coach udah ini juara nih. Oh iya, saya sangat yakin dengan kemampuan itu. Saya ingat saya ngobrol sama si siapa? Cekomboy. Dia bilang, Pak Tua, bagaimana kita main ini? Kita bisa ini masuk final, juara kita bisa. Dia bilang, saya ingat sekali itu bahasa Cekomboy. Ketika dia merasakan enak banget main dia di pertandingan ke-13. Dan itu saya merasakan juga, bisa ini, kita pasti bisa juara kalau kita main macam ini saya bilang. Dan ya terbukti. Dan Coach di Persipura kan Coach belajar banyak hal yang baru lah. Artinya dari Persikota kemudian Persipura ini sesuatu yang unik lah. Harus menghadapi pemain-pemain yang baru, yang mungkin ada yang tidak percaya dengan Coach gitu. Sampai pada akhirnya juara. Itu merubah keseluruhan tidak Coach? Gaya melatih Coach, cara berhadapan dengan pemain. Kan banyak pemain yang datang ke sini lalu kemudian bilang, Coach RD yang paling mengerti kami. Nah itu Coach dapat dari mana tuh? Dan banyak orang juga tahu bahwa Coach RD itu disiplin kepada pemain yang memang dia pantas untuk didisiplinkan gitu. Tapi bisa santai untuk pemain yang pengen santai. Jadi ada banyak gaya tapi per orang gitu, bukan per tim. Kok bisa Coach dapat metode seperti itu? Ya, jadi memang saya di Papua itu diajarkan banyak sekali hal-hal yang harus saya atasi dari masalah-masalah yang saya dapatkan. Itulah pola belajar yang saya dapatkan di sana. Dan saya bersyukur bahwa pilihan saya merantau ke Papua itu adalah pilihan yang luar biasa. Karena itu lompatan untuk saya bisa mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak dari apa yang saya inginkan. Kenapa? Contoh, saya bagaimana mendapatkan satu pelajaran pentingnya untuk saya juga menjaga pemain ketika mereka masuk rumah sakit. Mereka tidak ada yang nunggu, saya datang ke mereka. Saya ajak bicara, saya ngobrol. Cukup dengan saya nunggu dia di rumah sakit. Nah itu kan ilmu-ilmu yang menurut saya banyak yang nggak tahu bahwa itu penting untuk kita memberi sebuah perhatian kepada pemain-pemain itu, atau bahkan dengan keluarganya yang sakit saya harus datang ke keluarganya. Hal-hal seperti itu penting karena itu membangun sebuah relationship tidak hanya dengan pemain tapi keluarganya, sehingga akan punya satu tanggung jawab yang besar bagi pemain ketika dia merasa bahwa keluarganya juga diperhatikan, bukan dia saja. Dan itu pelajaran penting buat saya. Dan itulah yang membuat saya kemudian ke belakang ketika saya punya masalah-masalah dengan banyak persoalan yang ada di tim baru saya menganggap itu saya udah pernah merasakan yang lebih berat. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat saya lebih yakin. Itu sebetulnya pelajaran bagus yang saya dapatkan ketika. Dan bisa pilih karakter Coach. Pemain ini saya akan pakai apa. Betul ya, karena penting untuk kita juga harus tahu bahwa tidak setiap pemain itu punya pendekatan yang sama di dalam menyelesaikan masalah. Enggak. Karena ada yang bisa kita dengan cara A, tapi dengan B dia nggak akan bisa gitu loh. Apa caranya? Mungkin kita anggap, Coach sangat permisif terhadap beberapa pemain. Itu bukan permisif, itu adalah negosiasi untuk kita mencapai satu target apa yang kita inginkan untuk merubah seseorang menjadi kurang baik menjadi baik. Jadi buat saya nggak ada yang membedakan sebetulnya. Tapi justru
kalau ada yang cemburu karena dibedakan itu salah. Karena kenapa? Dia pengen dianggap orang sakit ya. Karena kalau lebih pendekatan lebih tajam berarti ada sesuatu kayak kita dokter lah. Dokter kan ada yang mungkin dikasih obat yang biasa saja tapi ada obat yang dosisnya lebih tinggi. Tergantung seperti apa sakitnya. Jadi kalau saya kasih dosis yang lebih tinggi terhadap pasien saya terus yang saya kasih dosis ringan ini cemburu, berarti lu pengen dong sakit yang lebih berat kan gitu. Jadi sebetulnya hanya soal pemahaman saja, sebetulnya nggak ada hal yang untuk mengistimewakan seseorang, tapi pendekatan di belakang yang saya lebihkan. Tapi kalau di depan nggak ada yang saya bedakan. Tapi di belakang, yes, saya biasanya selalu akan bicara 4 mata, saya panggil dia, atau mungkin saya akan datang ke rumahnya, terus saya undang dia untuk oke, kapan kita ngopi, kita ketemu di mana dan sebagainya. Karena banyak sekali, misalnya kayak kasus timnas juga misalnya, ketika coach menjadi pelatih timnas gitu kan, ketika untuk Garuda berarti kan semuanya sama gitu. Tapi coach bisa menghandle tuh, banyak sekali pemain yang senang kalau coach Thibaut datang di sini bilang kalau coach RD yang panggil mau ke kita dihukum yang 2011 ketika mereka ditaruh di barak militer juga untuk latihan militer karena coach RD saya panjat itu semuanya bangun subuh 1000% gitu. Mereka juga tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya kedekatan dengan Coach RD. Tapi kalau Coach RD yang panggil, mereka tidak akan indisipliner. Mereka pasti akan memenuhi panggilan timnas. Jadi udah bukan soal Garuda dan tidaknya juga. Tapi siapa pelatih Garuda ini gitu. Ya saya sih tidak terlalu tidak tahu mungkin itu dilakukan oleh pemain ya. Tapi sepengetahuan saya memang buat saya nomor 1, ketika saya memanggil pemain saya harus percaya 100% sama dia. Itu dulu ya. Jadi jangan pernah melihat dia kan main bagus tapi dia begini begitu. Saya bilang kalau kamu hanya mencari pemain yang bagus semuanya ya jangan cari pemain bola tapi cari di pesantren-pesantren atau di tempat-tempat ibadah itu pasti akan bagus. Tapi kalau membuat kamu pemain sepak bola yang sepak bolanya bagus tapi hal yang lain dia kurang, itu tugas kita buat membetulkan, buat membenarkan gitu. Buat saya itu. Ya karena tujuan dia kan main bola, tapi bukan semua pemain bola itu dalam tanda kutip untuk sifat-sifat yang lain-lain tidak bisa dibetulkan, salah. Justru mereka akan lebih mudah, cuma tinggal pendekatan terhadap mereka seperti apa. Dan saya yakin itu. Nah kalau pandangan kita positif terhadap seorang pemain, maka yang input yang kita dapatkan adalah hal yang positif juga. Ya itu saya yakin itu. Itu tuh dengar nasihat. Positif, pandang orang itu positif. Dia fitnah aja mulu ke saya. Dia tuh tiap hari kerjaannya mabuk. Astagfirullahaladzim ini sumpah. Bangun telat. Besok saya bawa ini Al-Quran aja sumpah. Aku pusing coach. Aku tuh tidak sabar coach. Kalau orang fitnah begini hukumannya apa coach? Punishmentnya apa nih? Lu emang harus saya besok bawa Al-Quran sumpah. Ada fitnah kayak begini langsung ayo sumpah gitu. Sumpah aja kita. Coach, tapi aku juga penasaran coach. Partai final 2005. Akhirnya Persipura main di grand final. Ortisan main di Persija, Buas main di sini dan Coach RD juga tidak menghadapi lawan yang mudah kan. Persija saat itu bagus juga, ada Roger Bottom, Francis Wawengkang dan kawan-kawan gitu. Itu yang pertama kali diucapkan coach di ruang ganti sebelum masuk ke lapangan itu apa coach? Oke, jadi sedikit saya mundur 2 bulan sebelum final. Siap. Saya waktu itu sama Francis Wawengkang sama-sama di tim Persikota. Kemudian Francis ke Persija, saya ke Persipura. Nah saya ada teleponan nih, karena saya juga hubungan saya sama pemain-pemain yang mantan dengan saya itu sering. Saya teleponan sama Francis Wawengkang, saya bilang, Francis, oke ya, selamat ya Persija masuk di papan atas terus. Oh iya coach, kita bersyukur nih, mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di final. Oh kita pasti ketemu di final, saya bilang begitu, saya bercanda. Kita ketemu di final coach, nanti coach bikin gol, saya bilang gitu. Francis waktu itu belum jadi pelatih. Kamu bikin gol 1-0 nggak apa-apa, kita balas. Abis itu tapi kita yang juara, ketawa. Itu terbukti tahu nggak? Iya, Francis bikin gol dan kemudian itu dia abis selesai final. Pak Rahmat, itu apa yang kita omongkan kok terjadi katanya. Jadi itu benar, itu fakta. Nah terus kita sekarang balik lagi ke final menghadapi Persija. Menghadapi Persija waktu itu jujur Persija punya target juara. Dan kita sekali lagi kita menyandang target sebetulnya sudah lolos. Karena kita hanya bertahan di divisi utama. Dan kita dikasih bonus sampai 8 besar, semifinal dan final. Itulah
membuat kita nih nothing to lose. Kita tidak ada beban dan waktu itu mudah sekali saya memberikan motivasi kepada pemain. Pemain, apalagi yang akan kamu dapatkan kecuali kamu mainlah sebaik-baiknya hari ini, main lepas, tidak ada beban karena beban semua sudah kita lewati. Kamu 8 besar sudah, semifinal sudah, final sekarang sudah. Kalau toh juara ini adalah bonus untuk kalian. Satu hal lagi, saya ketika punya masalah dengan Persipura bermain di kota Mobago ya, bukan kota Mobago, Minahasa, Persemin. Saya punya satu kebiasaan dengan semua pemain, setiap mereka di ruang ganti saya suruh nyanyi. Jadi itu satu hal yang berbeda dengan tim sebelumnya. Karena kenapa? Karena anak-anak Papua ini selalu butuh sesuatu hal yang membuat mereka tuh senang, gembira di sebelum pertandingan. Itulah yang kemudian saya menyanyikan lagu sama mereka dimulai dari bus mau sampai stadion sampai di ruang ganti. Turun dari itu. Akhirnya dari situ itu sampai pelatih-pelatih yang setelah saya pun itu akhirnya pemain dipakai. Makanya sering dengar anak-anak Papua nyanyi di ruang ganti. Ke ruang ganti. Kalau dulu kan ada sorotan itu tuh siaran. Iya, jadi itu. Jadi mereka benar-benar relax, enjoy gitu. Walaupun pada waktu itu kita tahu kita menghadapi tuan rumah Persija, penonton semuanya 100.000 itu Persija mania semua, Jack mania semua, dan itu sebuah pressure yang tinggi, tapi anak-anak enjoy banget main, dia tidak mengalami tekanan yang berlebih. Ketika ketinggalan 1 gol mereka masih bisa main dengan fokus ya, dan sampai akhirnya kita yang menang. Jadi itu kalimatnya cuma simpel, nggak ada beban, sama saya ajak nyanyi bareng. Lagu reggae itu pasti ya? Tidak. Lagu itu tuh lagu. Lagu-lagu Papua. Lucu, lagu-lagu Papua Yospan sama lagu lucunya lagu-lagu pop yang melankolis yang sering saya nyanyi itu lagu cinta yang tulus di dalam hatiku. Kayak gitu lagu kayak gitu bisa karena kenapa dulu saya tuh sering banget nyanyi lagu itu di mes tempat kita menginap di Hotel Relat itu. Saya bisanya lagu itu, jadi hari-hari lagu itu saya nyanyiin. Mereka rupanya dengar, akhirnya setiap mau bertanding lagu yang saya suka itu dinyanyiin sama mereka gitu. Tapi yang penting membuat suasana enjoy, happy. Oh iya, yang penting tujuannya buat happy aja. Iya. Nah coach, ada dua momen coach kalau bicara Liga Indonesia ya, selain menjadi pelatih timnas, membuat sebuah tim juara dan melatih tim yang sudah juara gitu. Tim yang diisi para bintang seperti Sriwijaya. Kemudian kalau Persipura kan tim yang baru coach bentuk, ada pemain gabung terlihat talentanya, baru coach satukan menjadi satu. Kalau yang seperti melatih bintang-bintang tuh kayak di timnas, kayak di Sriwijaya, seperti apa coach? Saya ralat ini Sriwijaya itu pertama juara dengan saya. 2007. Jadi itu nggak ada pemain bintang waktu itu. Nah Sriwijaya kemudian saya dapat tugas nih, saya rekrut nih pemain-pemain yang senior. Ada Isnan Ali, Karis Yulianto. Iya maksud saya itu pemain yang udah bermental. Tapi itu dikritik. Kenapa? Karena Karis waktu itu sudah tua katanya. Isnan sudah tua. Di Persib sudah habis tuh Karis. Sudah habis. Bahkan nggak boro-boro timnas kan sudah di Persib aja kan dilepas, di Persija dilepas waktu itu kan. Nah Isnan juga sama nih. Nanti boleh tanya tuh sama Karis ya. Terus akhirnya ketika saya diprotes banyak sama Rahmat ngumpul ke itu ngumpulin kalau bahasa sana, ngumpul ke pemain-pemain gaek katanya kan gitu. Ada Renato Elias umurnya sudah hampir 40 tahun masih main. Datang pula Kayamba umurnya 34 tahun waktu itu komplit ya. Tapi dulu orang nggak tahu mereka siapa. Tapi begitu mereka mainkan sepak bola dan motivasi mereka bangkit, Karis kurus lagi, timnas lagi, non-fit lagi, bahkan Karis dipanggil timnas sebagai kapten. Kanan Wahyadi ya? Kiri Wahyadi ya? Bukan. Warobai diambil dari Persipura waktu itu. Iya, jadi ada Warobai, kemudian ada Ben Barlian saya ambil, ada Wijaya. Korinus juga kan? Selamat Riyadi, Korinus Finkreo. Iya, Korinus Finkreo. Jadi ada banyak pemain-pemain yang belum dikenal, tapi begitu kita juara 2007 baru kemudian kita mudah banget ngambil pemain-pemain bintang, siapa aja boleh masuk karena mereka sudah pengen main sama kita. Nah
2007 juara double winner Iya. Piala Indonesian Copa, Liga. iya. Kemudian 2008 kita hanya juara Copa, 2009 hanya juara Copa. Jadi 3 berturut-turut kita juara Copa waktu itu. Itu dulu orang belum kenal. Nah, setelah itu baru Sriwijaya the next generation itulah dia star player. Iya. Tapi saya menghandle pemain bintang jujur ketika saya ada di Arema. Oh iya. Arema. Bayangkan saya waktu itu Arema dengan Pelita Jaya, saya pelatih Pelita, merge antara Pelita dengan Arema nih Bang. Nah Arema sudah punya pemain, Pelita sudah punya pemain. Ada striker yang sangat berlimpah. Saya ada Safi Sali, ada Greg Nwokolo. Itu squad udah masuk akal sih itu squad sih. Terus di Arema punya Gonzales, punya Beto, punya Kayamba, Iya. punya Samsul Arif, ya. Itu sampai kita bingung nih mau siapa mau kita mainkan ya. Ada 6 striker top. Nah akhirnya kita pinjamkan Safi Sali ke JDT, Samsul Arif ke Lamongan, masih ada 4. Ada Kayamba, Greg, Gonzales, Beto. Bingung masangnya Bang. Akhirnya polanya saya main dengan 4-3-3 Bang. Main dengan 3 striker. Bang. Ya. Dan itulah satu pola yang saya usung dengan Arema dan sukses sebetulnya. Kita runner up. Tapi kita kalah dengan Persipura di partai penentuan di Malang tuh. Persipura waktu memang lagi bagus banget ya. Kita kalah. Persipuranya Zahran ya waktu itu. Dan pendekatannya pasti beda Bang. Cara pendekatan kita beda banget dengan pemain-pemain muda, dengan pemain-pemain talenta penuh bintang, ya itu beda. Menahan ego tuh gimana sih Coach? Nah itu salah satu yang paling berat adalah bahwa banyak problem besar sepak bola kita atau saya sebagai pelatih itu dimulai dari bench. Dimulai dari bangku cadangan. Bayangkan gimana kalau Christian Gonzalez, bagaimana kalau Greg Nwokolo ada di bangku cadangan ya. Pasti kan wow beda dong gitu dengan pemain-pemain muda kan gitu. Nah bagaimana kita juga harus mengambil kondisi ini untuk membangun motivasi mereka untuk mereka terus ada di dalam motivasi yang tinggi ketika sebagai pemain pengganti maupun sebagai pemain inti. Itu nggak mudah, benar nggak mudah. Tapi kalau kita mau terus memberi kesempatan, kita mau berkomunikasi sama mereka, mereka bisa mengerti. Komunikasi kunci. Tapi Coach ini spesialis semuanya Coach. Spesialis membentuk, spesialis pemain bintang, spesialis juga yang untuk diselamatkan gitu kayak. Enggak juga. Kayak Barito kan. Waduh ini tim ini udah hampir pecah nih. Iya. Coach Rahmat datang menyatu gitu. Iya, kadang-kadang ada. Tuh. Kadang ada momen itu ada, tapi kadang-kadang ada masa kita gagal juga ada. Pasti, ya. Jadi sebagai pelatih kita juga ada merasakan momen-momen di mana kita semuanya tuh seperti kayak kenapa ya? Kok apa yang saya buat hari ini kok nggak jalan sama sekali? Ada apa gitu? Itu ada momen-momen seperti itu. Dan itu harus kita akui dan kita ternyata bahwa kondisinya adalah itu, bahwa kita harus terus belajar dan jangan pernah merasa puas. Gitu. Saya udah ngalami sukses, ngalami gagal. 24 tahun tanpa jeda. Iya, betul. Coach aku penasaran ini Coach, Kit Kayamba Gams. Apa pertimbangan Coach RD merekrut pemain yang saat itu secara usia pemain asing Coach ya? Coach kan pernah merekrut Leng Lolo 21 tahun itu masih muda banget. Nah di Sriwijaya kebalikannya nih. Coach merekrut Kayamba Gams. Itu pertimbangan Coach apa tuh saat itu? Coach melihatnya gimana? Ya ini lucu merekrut Kayamba Gams. Waktu itu ada satu agen pemain namanya Francis Yonga. Dia kasih video saya karena saya waktu cari striker. Nah kemudian dia kasih satu video. Dulu nggak kayak sekarang mudah banget cari di YouTube apa mana gitu susah. Mudah nyari linknya pun mudah. Dulu saya rekaman berupa CD, kemudian saya nonton nih pertandingan calon striker kita itu. Nah calon striker kita itu saya lihat, tapi kenapa saya nggak tertarik sama dia? Saya lebih tertarik sama yang satu nih, yang nomor 10. Saya bilang, saya tunjuk, ini siapa nih yang nomor 10? Oh itu Kayamba. Loh, menurut saya dia lebih bagus nih dari calon pemain yang mau kita ambil nih. Saya ambil dia aja deh, saya bilang begitu. Aku itu sudah tua, dia bilang gitu. Sudah 34 tahun katanya. Nggak ada masalah. Ini sepak bola profesional nggak ada soal tua atau muda. Selama masih bisa 100%. Selama sepak bola profesional menurut saya itu jangan ada dikotomi muda tua. Sepak bola profesional itu yang tua pun bisa ngalahkan yang muda ya kenapa tidak. Akhirnya saya ambil Kayamba. Dan itu tadi saya diserang sama supporter. Rahmat ngumpul ke pemain gaek itu tadi kan.
Karena sudah ada Karis, ada Isnan, ada Renato Elias, ini ditambah lagi sama Kayamba Gam. Ya akhirnya semua kaget begitu ngeliat Kayamba. Hari ketiga kalau nggak salah saya buat baterai tes kecepatan, endurance, semuanya nomor 1. Pemain muda semua kalah sama dia. Kecepatan kalah sama dia. Luar biasa. Dan dia buktikan di lapangan luar. Dan efek dari Kayamba adalah dia bisa memberikan contoh luar biasa kepada pemain yang ada di Sriwijaya FC pada saat itu untuk meniru gaya hidup dia, lifestyle dia, makan dia, latihan dia. Akhirnya Karis yang ada di mes setiap hari ikut turun ya, latihan sendiri. Turun tuh. Oh itu efek Kayamba tuh. Saya akui ada efek Kayamba di sana. Dan Kayamba memberi contoh luar biasa. Dan itu yang saya dapatkan ketika itu. Walaupun kita juga menyiapkan latihan di gym. Karena memang gymnya itu ada di bawah waktu itu. Silakan latihan. Tapi memang pengaruh Kayamba sangat besar. Dan Kayamba memberikan contoh yang hebat untuk sepak bola kita. Khususnya Sriwijaya FC. Coach melihat ini gak Coach? Bercermin gak terhadap Kayamba? Oh iya. Karena pada akhirnya dia juga jadi asisten pelatih di Sriwijaya. Betul. Iya kan, coach juga seperti itu kan. Ada melihat kayak, wah ini saya dulu kayak gini, saya muda nih, saya dulu nih gitu. Oh iya, jadi memang buat saya kita patut memberikan apresiasi kepada pemain-pemain yang dalam tanda kutip mampu memberikan motivasi kepada orang-orang lain. Pasti dia akan punya satu ilmu, punya pengetahuan yang hebat juga untuk dia bisa kembangkan ya kepada pemain-pemain atau pemain yang akan dia tangani. Dan itu ada pada sisi Kayamba. Karena dia benar-benar pemain yang bisa ngatur. Dia gak pernah mau begadang. Dia gak pernah mau makan sembarangan. Gorengan gak mau dia. Gorengan tuh gak mau. Dia mau makan ya sesuai apa yang menjadi konsumsi makanan yang dia inginkan gitu loh. Dia benar-benar yang pemain 4 sehat 5 sempurna deh gitu loh. Dia gak pernah mau hal-hal yang berkaitan aktivitas lain. Makanya ini saya kaget ketika dia main dengan saya, mengawali dengan saya 34, pensiun dengan saya di Arema 40 sekian. Jadi saya senang bisa mengawali dengan Kayamba dan pensiun bareng dengan Kayamba. Kalau itu Coach, Renato sama Karis, kenapa Coach? Kalau Renato, saya waktu itu melihat experience dia sama dengan Karis. Saya selalu punya prinsip bahwa di tim Liga Indonesia atau di semua negara ini nggak akan pernah kita bisa sukses hanya mengandalkan semua pemain muda. Nggak ada sejarahnya sukses. Nggak ada. Mau tim manapun nggak ada. Orang bilang sekarang PSM Makassar ini sukses dengan pemain muda. Iya ada pemain muda. Tapi ada banyak pemain senior juga di situ yang bisa mempengaruhi pemain-pemain muda untuk berjuang bersama-sama. Karena pemain-pemain senior ini lebih experience mengatur ritme permainan. Dia tahu momentum untuk lepas bola, terutama decision making ya. Itu sangat penting didapatkan dari para pemain-pemain senior. Inilah kombinasi pemain muda dan senior yang saya terapkan juga ketika saya memimpin di Sriwijaya pada saat itu. Juga di Persipura. Gitu. Okay. Coach tapi klub banyak beda-beda banyak ini. Tim nasional Coach. Saya tuh agak bingung apa yang sebenarnya... Coach beberapa kali ya masuk keluar pergi dan datang. Ya, bahkan U23 kadang ditaruh di senior kadang. Pertama dulu kenapa Coach mau di ada yang lain juga kayak Coach Jackson sekali doang habis itu di otak-atik juga udah nggak mau kan. Coach kenapa mau? Ya saya waktu itu memang menangani tim nasional 23 di SEA Games 2 kali. Jadi 2011 dan 2013 ya. Dua-duanya kita masuk final. Dua-duanya dapat perak. Dua-duanya gagal di final. Satu kalah adu penalti, yang satunya kita kalah 1 lawan Thailand di Myanmar. Dan tim senior saya belum pernah menjadi head coach permanen. Belum. Hanya caretaker. Caretaker itu ketika proses dari coach Jan Regbung siapa tuh? Wim Risbergen. Karena sebagai asisten beliau saya waktu itu belum datang. Sehingga saya menjadi seorang caretaker asisten. Sama ketika ada proses perpindahan dari coach Blanco ya ke Wim belum datang. Nah, saya juga menjadi caretaker di sana. Jadi semua dalam kondisi ketika lagi ribut nih saya disuruh maju. Ya, jadi memang waktu itu betapa sulitnya saya ada 52 orang untuk
dalam waktu 3 hari menyeleksi pemain menjadi 23 pemain. Bayangkan tim nasional. Dan saya nggak pernah mendapatkan ruang yang nyaman ketika itu untuk menghadapi Arab Saudi 4 hari kemudian. Kenapa? Apa yang membuat tidak ada ruang yang nyaman? Ya, karena itu tadi nggak dikasih waktu yang cukup. Persiapannya. Bayangkan waktu hanya 3 hari loh untuk menyeleksi 52 pemain yang dipanggil timnas menjadi 23 untuk lawan Arab Saudi. Belum latihan untuk menghadapi Arab Saudi itu. Belum seleksinya, belum menghadapi latihan menghadapi Arab Saudi. 3 hari. Jadi bayangkan. Nah, beda ketika saya menangani timnas 23. Saya punya waktu. Waktu panjang itu ya. Cukup panjang. Saya punya waktu kurang lebih 2 bulan. Dan saya membuat periodisasi latihan yang bisa saya modified dengan sangat baik ya. Mulai masa persiapan sampai dengan peak pemain ada di final. Tapi yang saya hadapi pada waktu di SEA Games adalah masa recovery kita kalah dengan Malaysia ketika itu. Kenapa? Karena tuh udah masuk pola makan guys. Kita kebetulan habis semifinal lawan Vietnam itu H-2. Malaysia main H-2 juga, dia lawannya Myanmar. Dia main babak jam pertama, jam 4 sampai jam 6. Dia nggak ada perpanjangan. Kita main lawan Vietnam, main kedua, main hujan, main malam hari. Recovery kita kalah, intensitas pertandingan kita kalah. Sehingga pada waktu H-1 setelah H+1 main, saya melihat kondisi anak-anak parah banget waktu itu. Saya kumpulkan mereka, yang saya lakukan adalah menyanyikan lagu-lagu lagu-lagu patriotisme lah gitu untuk yang mereka dapatkan ketika kita ada latihan di Bandung di Kopassus waktu itu. Itu lagu-lagu itu kita nggak latihan, kita H-1 itu kita hanya terus keliling hotel Sultan itu nyanyi lagu itu. Untuk membangkitkan semangat karena saya tahu mereka begitu sangat secara fisik kalah ya, lelah banget. Oh, secara kondisi itu lelah coach di final 2011. Sangat lelah di semifinalnya. Iya. Di semifinal menuju final. Nah, makanya ketika final itu kita bisa melihat bagaimana kita babak pertama masih bisa mendominasi, babak kedua mulai kelihatan drop. Malaysia balas 1-1, bahkan perpanjangan waktu dan adu penalti. Nah, ketika adu penalti itulah kelihatan banget ada saya tunjuk nggak satu pun pemain yang siap untuk tendang penalti. Nah itu cerita yang sudah sangat lama tapi saya masih ingat dan membuat saya nggak bisa tidur berapa malam waktu itu ya. Karena harusnya kita juara. Harusnya tuh. Itu skuad terbaik itu yang pernah ada di SEA Games selain 91 ya. Ya dan kita 91 yang juara. Dan kita memainkan sepak bola yang menurut saya sangat baik waktu itu ya. Dan nggak ada alasan sebetulnya tapi itu hukuman buat kami dan saya tentu ikut bertanggung jawab sekali tentang tim itu. Iya. Itu juga salah satu tim yang pemain Papuanya lumayan banyak tuh pemain timurnya coach. Betul sekali. Ya, ada banyak waktu ada Tibum, Otomaniani, kemudian ada Patrick Wanggai, kemudian Ramdhani Lestaluhu. Ya betul. Ya. Hasim Kipo. Iya benar. Oh iya. Bonsapia. Stevie Bonsapi ya. Di kiri siapa ya dulu ya? Diego Michel. Diego Michel ya. Itu salah satu tim U23 yang harapan bangsa banget tuh. Itu bagus-bagus soalnya dari ujung ke ujung tuh pemain tuh pemain bintang semua. Dari ini para bengal yang dikumpulkan. Semuanya siap baku pukul gitu di lapangan. Jadi kita nonton juga semangat lawan Vietnam, mereka hajar. Siap tempur ya. Siap tempur semua itu. Iya juga ya. Orang banyak pikir itu semua pemain-pemain yang dibilang dalam tanda kutip pemain bengal itu. Iya. Ya, tapi saya ngumpulin anak-anak bengal sih saya demen ya. Iya, dan mereka mau berjuang untuk itu. Iya. Dan itu sampai itu extra time 2 kali gitu mereka tetap fight gitu kan. Luar biasa sih. Coach itu kenapa dikumpulin dulu di Bandung? Karena kita dengar cerita-cerita sama Tibo itu, wah bangun subuh. Terus dia harus lari-lari ini gitu. Ya, jadi memang itu program Satlak Prima waktu itu ya. Semua atlet sebelum berangkat SEA Games itu harus ikutin pendidikan semi militer gitu loh. Dan itu dilakukan oleh Kopassus di Bandung dan buat saya itu bagus sekali ya karena bagaimana menyatukan pemain dalam hal yang berbeda ya, membangun tim dari sisi yang berbeda dan itu penting buat pemain untuk merasakan kondisi-kondisi seperti itu karena saya pernah merasakan
pendidikan tentara seperti saya ini sangat membantu banget ya untuk kita menghadapi hal-hal yang sulit di perjalanan ke depan. Iya. Bagus. Tapi coach sebagai tentara masih aktif? Saya Dari zaman melatih itu aktif? Oh iya aktif, saya baru pensiun kan mengajukan pensiun dini 2016 ya. Ketika pilihan saya waktu itu jujur saya dapat tawaran 3 tahun berturut-turut dari Malaysia untuk saya melatih di sana. Saya gampang tuh karena jujur saya itu salah satu cita-cita saya adalah ingin melatih tim di luar negeri. Dan waktu itu peluang itu ada, kesempatan itu ada. Tapi saya masih Ikatan dinas sebagai anggota prajurit TNI. Sehingga akhirnya saya berpikir dan saya jatuhkan pilihan sesuai dengan passion saya. Oh passion saya memang pelatih. Udahlah ini mungkin satu pilihan yang sulit. Tapi saya nggak apa-apa saya lakukan ini. Bukan untuk apa-apa tapi untuk memenuhi keinginan saya menjadi pelatih pertama di Indonesia. Dari Indonesia ya yang menjadi head coach di luar negeri. Gitu. Tim ya coach itu? Waktu itu tim Terengganu. Iya. Patrick Cruz sama Konate ya? Ya Patrick Cruz Konate saya bawa. Makan Konate. Iya. Coach waktu itu masuk tentara itu di momen apa sih? Di zaman kuliah? Jadi selesai kuliah tahun 1989 saya waktu itu tercatat di tim pra Piala Dunia masih sebagai pemain saya cedera. Karena ketika cedera itulah saya pulang ke Indonesia lebih awal karena tim-tim waktu itu lagi ada di Jerman ya latihan di sana. Terus saya nggak ikut tur mereka waktu itu main lawan Korea, lawan Jepang. Nah saya pulang ke Jakarta saya menyelesaikan kuliah yang terbanyak terbengkalai sebelumnya karena ikut kegiatan aktivitas TC Timnas. Saya selesaikan kuliah dan 90 saya kelar kuliah. Ketika kelar kuliah itulah saya kemudian mulai main bola lagi dan saya terpilih seleksi untuk timnya Anatoly Polisin di SEA Games 1991. Nah, yang juara itu terakhir. Yang juara. Iya. Tapi ketika saya mau seleksi timnas, saya dapat panggilan masuk pendidikan sekolah perwira militer wajib ABRI. Ya. Itu panggilan bukan daftar. Daftar. Oh, daftar. Ya, daftar. Tapi kemudian setelah itu kan baru proses panggilannya berapa bulan kemudian. Nah saya terpanggil akhirnya saya ikut itu. Akhirnya ini saya tinggalkan nih timnas. Akhirnya saya ikut pendidikan TNI tahun 90 dan saya lulus 91 dengan pangkat letnan waktu itu. Itu ceritanya. Dan pada akhirnya aktif sampai di 2016 itu ya? Sampai 2016. Jadi 23 tahun lah masa dinas saya. Oh ya 23 tahun ya. Itu Coach RD ini lengkap ya. Iya. Kuliah beres. Iya. Pelatih ya, cepet. Jadi wajar ya teman-teman ya kalau kalian lihat ini coach bertahan lama di Liga Indonesia ya, karena secara keilmuan juga ya diupdate terus gitu, punya keilmuan A, B, C, D gitu. Bukan Anda cuma duduk-duduk berharap ilmu turun dari langit. Aduh, emosi. Saya juga kuliah 10 tahun. Tapi Coach, ini pertanyaan yang kita pernah tanya ke Coach Jackson ketika Coach Jackson datang ke sini. Pengen tanya satu hal. Kalau zaman sekarang kan banyak pelatih baru bermunculan tuh. Terus kemudian kita melihat Coach di Barito agak kesulitan. Kemudian Coach Jackson di Persis Solo dipecat dan lain sebagainya. Padahal ini dua pelatih yang luar biasa di zaman Liga Jarum ini merajai. Wah ini dua pelatih paling mewah lah gitu. Kalau udah pegang sebuah tim pasti kita ada pertanyaan. Ya. Apakah tidak bisa bersaing dengan pelatih-pelatih baru atau memang metodenya usang? Artinya mempertahankan metode yang lama terus menerus sehingga usang disalip sama pelatih-pelatih baru atau sebenarnya apa yang terjadi, Coach? Oke, jadi kalau kita bicara tentang metode kepelatihan sepak bola Indonesia atau dunia saat ini, emang terus berkembang, terus berkembang. Dan kita ikuti itu, karena ikuti kenapa? Saya baru mendapatkan pro license itu kan, lisensi pro license kan baru 2020 kemarin, artinya masih segar ya, masih segar ya. Dan saya ikutin update mengenai ilmu-ilmu kepelatihan, saya ikutin sekali. Lalu kenapa kemudian orang bertanya tentu sekarang tidak sewah dulu lagi. Yang pertama aspek untuk menjadi atau membangun sebuah tim yang hebat itu dibutuhkan beberapa hal yang berkaitan tentu juga semua dengan kualitas manajemen, kualitas pemain dan juga kualitas pelatih. Nah
semua aspek itu harus memenuhi syarat ya. Dan kalau kita bicara kadang pada momen sekarang ini berbeda dengan apa yang kita dapatkan di tahun-tahun sebelumnya. Sekarang ini media informasi begitu sangat ramai, sangat dekat, sangat mudah untuk didapatkan. Dan itu juga jujur ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi para owners club, para pemilik klub, manajemen klub di dalam memutuskan suatu kebijakan. Saya akui, suka atau tidak suka itu fakta. Contoh, ketika kita membangun sebuah klub, kemudian klub itu gagal di 1 atau 3 pertandingan, kemudian ada suara-suara minor yang kenceng banget, yang setiap hari ya, mungkin para owners klub baca atau manajemen klub baca, itu karena suara-suara itu lebih kepada suara yang minor, akhirnya membangun image atau persepsi yang bisa mempengaruhi, sehingga kemudian keputusannya pun lebih cepat. Kalau dibandingkan dengan dulu mungkin akan banyak pertimbangan karena dulu kan tekanan tuh hanya langsung dengan penonton, tidak sekarang dari lewat medsos dan sebagainya, sehingga pengaruh-pengaruh seperti itu bisa dieliminir ya. Nah, tapi juga menurut saya ini bukan hal yang menjadi sebuah alasan, tidak. Kalau menurut saya sebetulnya sekarang memang ada masa untuk kita belum mendapatkan kesempatan lagi seperti dulu. Dulu selalu ketika saya memegang klub, alhamdulillah itu klub itu selalu menyiapkan segala sesuatunya bergantung dengan apa yang kita inginkan. Jadi mereka siapkan. Terakhir saya mengalami fase itu ketika saya mengalami dengan Sriwijaya FC tahun 2018 kemarin. Nah itu terakhir kali. Nah setelah itu saya mendapatkan klub-klub yang tentu kita harus berdiskusi untuk menekan sebuah kebijakan. Ya, oh ini saya mau A tapi nggak bisa, kamu hanya bisanya B karena budgetnya hanya sekian. Nah itu hal-hal yang juga harus kompromi ya. Ya kita harus melakukan kompromi terhadap hal-hal seperti itu, dan tentu kita kan juga menyesuaikan dengan target dan budget klub ya. Kalau dulu kan selalu hampir rata-rata saya dituntut nih dengan klub juara gitu. Tapi mereka komit dengan keinginan itu dengan memberikan satu budget yang oke gitu loh. Pernah juga saya gagal dengan Persija ketika mereka ingin sesuatu yang besar, tapi waktu itu kebetulan kita lagi susah, nah sehingga tidak terrealisasi. Tapi kemudian ketika saya berbelok, ketika saya pindah ke Malang, saya mendapatkan hal yang dengan kemudian saya memenuhi target, walaupun saya hanya nomor 2, tapi paling tidak itu merupakan sebuah target yang bisa direalisasikan bahwa kita masuk final atau dapat run up. Tapi dengan klub-klub yang lain kita selama ini lebih banyak menyesuaikan diri dengan target. Jadi kebetulan saya ketemu dengan klub-klub yang belum pernah mendapatkan juara. Setelah itu kita hanya merayakan untuk ada di posisi ini, Nah, sehingga kita menyesuaikan dengan budget itu, dan kita tahulah semua di seluruh negara hebat di seluruh dunia ini siapa sih klub-klub yang akan mendominasi liga di dunia itu? Tentu klub yang kaya. Apakah itu Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid? Kalau kita geser ke Inggris, Manchester City, Manchester United, ya semuanya klub-klub yang dominan. Secara budget ya. Secara keuangan dia mendominasi untuk belanja membeli pemain-pemain itu. Jadi itu sangat mempengaruhi memang kinerja seorang pelatih. Ya. Jadi memang, tapi ini sebuah tantangan tentu. Tapi kalau dibilang kita ketinggalan metode kepelatihan, tidak. Karena itu tadi kita ikuti kok, kita sangat ikuti, dan saya baru mendapatkan lisensi pro license itu baru 2020, artinya masih fresh banget gitu. Jadi termasuk Coach Jackson, saya tahu persis beliau orang yang sangat mengikuti perkembangan sepak bola kok. Dan memang kadang-kadang itu kita pas lagi ada di satu momen yang kurang pas, sehingga kita akhirnya mendapatkan hal-hal yang mungkin kurang mengenakan. Tapi buat saya enjoy dan saya akan menikmati kondisi ini, dan saya berusaha bangkit. Itu yang paling penting. Sama dengan saya ketika saya baru lepas dengan Rans kemarin, saya mendapat tantangan dengan Barito yang sama kesulitannya, tapi ya kita nikmati, dan sekarang saya ingin membuktikan bahwa Barito bisa keluar dari zona degradasi. Jadi bagian dari target yang mungkin targetnya bukan juara,
Tapi kita bisa menyelamatkan itu merupakan bertahan sebuah, ya. Iya. Tapi bertahan yang kali ini kan bukan karena coach, karena federasi. Waduh, loh enggak. Enggak, federasi kan yang menentukan tidak ada degradasi. Tapi tetap target saya untuk tidak ada di zona 3 bawah. Ada di secara peringkat. Ya, jadi kalau besok nanti ada di zona 3 bawah berarti saya gagal. Betul ya. Nah ini makanya klub-klub besok-besok bilang untuk target tahun itu pakai peringkat ya. Karena kalau bilang targetnya tidak degradasi, ya itu dari federasi. Federasi udah putusin karena degradasi. Peringkat akhir juga nggak degradasi ya. Peringkat akhir juga. Jadi pakai peringkat. Nggak ada di bottom 3. 15 misalnya. 15 atau 14 gitu ya. Itu ide bagus. Iya. Kalau bilang tidak degradasi, sudah diputuskan memang tidak degradasi. Pasti lolos. Targetnya terrealisasi pasti tidak ada degradasi. Tapi saya satu pertanyaan penting sebenarnya sebelum masuk ke Ultimate Team ya coach. Setiap ada masalah dengan tim nasional, zaman kita dulu ada 2 nama, Rahmat Darmawan maupun Jackson Tiago. Tapi Jackson sudah tidak mau. Rahmat Darmawan yang masih bolak-balik U23. Ketika terjadi dualisme pun Coach RD ada di sana. Iya. Kayak ada kuncian ya. Ada kuncian. Betul. Kita ini beberapa tahun terakhir kan masalah. Terpikir nggak akan menjadi pelatih timnas lagi? Ya sekali lagi buat saya selalu akan punya motivasi untuk saya ada di level menjadi pelatih nasional. Kapan saja dan selama saya masih diberikan kesehatan, saya siap. Itu aja. Jadi karena buat saya tim nasional itu sebuah panggilan negara ya. Kewajiban kita. Walaupun dengan perlakuan seperti itu coach terhadap coach. Saya jujur yang hanya penonton layar kaca juga sakit hati kalau kenapa nggak ditetapin aja, kenapa harus pelatih ini? Saya sekali lagi saya ngerasa bahwa saya menjadi pelatih timnas itu pada saat timnas membutuhkan pelatih dalam kondisi bermasalah, dalam kondisi yang benar-benar lagi ribut nih. 2 federasi waktu itu ribut ya. Saya ditunjuk. Kemudian pada saat ada keributan internal antara coach Blanco dengan yang satu ya, kemudian saya masuk di posisi itu ya. Jadi memang ya mungkin saya tim PBB kali ya, United Nation. Tim pendamai ya. Tapi nggak sakit hati coach? Enggak, saya buat apa sakit hati? Ini kehidupan saya. Ya, saya selalu selama saya dikasih tugas, saya bekerja sebaik mungkin. Orang banyak mencela saya, menghujat saya, menghina saya. Ya buat saya itu risiko dong. Kalau kita nggak mau dihujat, kita nggak mau dihina, lu duduk aja di rumah, lu tidur di rumah. Itu nggak ada tantangan. Buat saya tantangan tuh bisa dari mana saja. Dan buat saya itu sesuatu yang wajar. Ini sekarang ini kan eranya era kayak gitu ya. Jadi kita menempatkan diri aja sebaik mungkin untuk kita tidak pernah lepas dari berusaha berbuat baik aja. Selesai. Tapi kita juga pengen ya melihat Coach RD bukan hanya caretaker tapi menjadi pegang tim senior tapi juga gini, saya juga kepengen ya sebetulnya para pelatih-pelatih Indonesia sebelum masuk di dalam level pelatih nasional itu mereka harus digojlok dulu nih di klub dulu gitu loh supaya merasakan atmosfer klub seperti apa, baru kemudian mereka terpilih menjadi pelatih nasional gitu loh supaya benar-benar mereka ini matang, mereka ini siap di sana gitu loh. Itu saya kepengen seperti itu sebenarnya ya. Jadi itu menjadi satu tolok ukur untuk pelatih-pelatih yang lain nanti untuk berebut jenjang menuju pelatih nasional gitu loh. Atau keluar negeri sebanyak mungkin ya. Betul. Ya, yang pasti mereka harus melatih di klub karena itu menurut saya itu ajang mereka untuk membuktikan diri di sana bahwa ini loh kemampuan saya melatih seperti ini di klub, kemudian saya pantas untuk ada saya di tim nasional. Ya tapi ya tetap tim nasional adalah harapan kita semua ya. Iya, semuanya saya berharap baik lah. Iya, kita semua berharap baik walaupun capek juga, nggak baik-baik juga. Bukan boleh capek. Bukan timnasnya. Nggak boleh capek. Capeknya terhadap federasinya, coach. Kalau saya saya nggak bawa kalian. Kalau sayanya capek terhadap federasinya. Bukan timnasnya. Bukan timnasnya. Ini tolong ya jangan framing kedorong. Saya doang. Saya tanggung jawab di sini. Aduh. Oke, coach kita masuk ke Ultimate Team.
Ultimate Team kita mau suruh Coach RD untuk membuat 11 pemain. Satu kesebelasan yang diisi 11 pemain. Satu super sub dan satu pelatih. Yang apa ya kali ini ya? Yang pernah dilatih kali ya? Iya yang pernah dilatih. Jadi dari zaman Persikota berarti. Iya. 24 tahun karir kepelatihan di Indonesia, tentunya banyak pemain dan hanya 11 yang coach bisa pilih untuk masuk ke sini. Ya, ini sulit nih ya? Ya sulit karena banget. Cuma 11. Ya, yang pernah dilatih. Pemain yang pernah dilatih. Oke, kita masuk ke formasi 4-3-3 atau 4-4-2. Iya, ini formasi 4-3-3 ya. Untuk goalkeeper ini kalau 2 nama boleh? Gak boleh? Gimana? Saya tergantung dia. Tergantung. Ya boleh-boleh aja lah. Boleh. Ada budgetnya nggak 2 nama? Saya kayak pemilik loh. Lo ya kan kita mau masang nih. Ada ini apa nih targetnya nih? Ya maaf Pak, gak ada budget. Gak ada budget ya. Jadi cuma satu ya. Terserah coach. Mau 2 nama boleh. Kalau satu nih ada nama kiper legendaris ya, yang menurut saya terbaik. Bukan ketika saya latih nggak apa-apa, senior saya nggak apa-apa. Oh yang ini yang ketika yang harus saya coach, latih. Iya, yang coach pernah latih. Harus saya pernah latih. Pitoy atau siapa ya? Ya. Ferry Rotin Solo atau gitu-gitu. Oke lah, supaya adil Hendro Kartiko. Hendro Kartiko. Iya. Oke, kemudian bek kanan tuh. Bek kanan, ini paling banyak. Wah ini susah semua. Ini zaman Persikota, Sriwijaya aja ada Ismet Sofyan, Christian Warobai. Kemudian ada banyak banget ya. Ini Emridwan pernah juga kan? Nasuha. Emridwan pernah kan coach? Emridwan ada pernah lagi si Hasim Kipo, iya. Silahkan. Ya. Milih satu. Kapan lagi membuat pusing Coach RD? Coach RD tuh soalnya ini tuh non budget ya, maksudnya unlimited. Jadi tinggal beli aja. Kalau unlimited saya beli banyak pemain di tapi yang pernah dilatih. Kita kasih budget bebas tapi 1 pemain doang. Oke. Kasih budget bebas ya. Oke, di bek kanannya saya milih ini aja ya. Wakil dari Papua, Christian Warobai. Pemain terbaik 2005. Iya. Juara back to back. Iya. Back to back iya. Sama Coach RD. Persipura ikut Coach RD, ikut juara lagi. Nah ini juga susah nih di back kiri. Back kiri banyak banget ini. Back kiri ini saya pilih M. Nasuha. Iya. Nah. Center back. Ini saya pilih. Ini kalau mau asing juga boleh ya coach? Asing boleh. Iya kan boleh. ada yang pernah Renato Igbo Nevo kan coach bu. Yang pernah dilatih. Semua yang pernah dilatih. Kalau boleh saya ngambil dari negara Malang, Karis Yuryanto. Boleh dong, asing kan, asing. Enak banget ya bilang negara Malang, gak ada masalah. Kalau coba saya yang bilang. Negara apa? Yang masalah coach. Jangan mancing-mancing. Jadi masalah saya. Kan pemain asing kan, Karis Yuryanto. Oke, saya pengen nostalgia, jadi saya pilih di sini sama Renato Elias. 38 tahun ya. Iya, Renato Elias ya. Kemudian di sini ada banyak nih. Ada center banyak midfield, sekali. ada DM, ada banyak juga. Banyak banget ini. Tapi di sini ada Ponario Astaman. Iya, Ponario ya. DM ada banyak ini, ada Marwal, ada si saya rasa di posisi ini yang kaki kirinya bagus ini. Kaki kirinya bagus, di sini ada posisinya Marwal tapi kaki kanan. Gak apa-apa lah, udah Marwal Iskandar aja ya. Dia harganya murah tapi kualitasnya mahal. Loh, dia paling murah itu harganya. Betul. Tapi kemana-mana barang Coach RD. Tapi kualitasnya mahal. Dia negotiable seorang ya. Iya. Enggak, tapi terakhir dia mahal banget. Attacking midfield
ini Iya. legend saya nih, Edu Ifak Dalam. Edward Ifak Dalam. Edu Ifak Dalam. Iya. Sayap kanan coach. Waduh, ini sayap kanan ini ada si yang cepet banget itu dulu sih Aliudin ya. Aliudin ini. Waktu di Persija ya, coach. Iya di Persija dia di Persikota dia udah masuk belum? Masuk Waktu tapi coach. enggak sama saya. Dia speedometer itu kan cuma 200, dia 230. Tapi sekarang udah kaku soalnya bisnis baja dia. Iya. Bisnis baja ringan. Iya. Aliudin. Left wingernya ini kalau kita taruh asing lagi boleh nih Bang? Boleh. Serius ya boleh ya? Boleh, asing boleh. Bener ya? Iya. Asing kiri itu saya milihnya si Lenglolo Bang. Christian Lenglolo Bang. Almarhum Bang. Oh iya. Lenglolo. Nah strikernya ini Boci Bang. Boas Salosa. Boas Salosa Bang. Satu super sub coach. Super subnya ini yang utility ini ada Ismet Sofyan Bang. Ismet Sofyan. Ismet Sofyan bisa bek kanan, dia bisa gelandang, dia bisa di bek kiri ya. Itu iya. Pelatihnya? Nah, kalau pelatih ini baru bebas nih. Oke, kalau pelatih saya milih Coach RD juga boleh. Coach Jackson Tiago. Partner waktu itu caretaker berdua tuh. Itu gokil banget tuh, mainnya juga cantik banget tuh timnas waktu itu. Kaptennya kapten non playing boleh? Boleh aja. Boleh ya. Boleh. Oke, Kapten Marinir Rahmat Darmawan. Wis. Gokil. Kan kapten kan? Iya. Kapten Terakhir, non-playing. 2016 itu kapten. Terakhir. Enggak, mayor. Mayor. Mayor enggak, saya bercanda aja tadi. Jangan itu beneran tuh bercanda tuh. Canda. Atau yang di samping itu manajer ganti aja, tulisnya Mayor aja di sebelah kapten. Enggak, kaptennya Edu. Edward Ifak Dalam. Udah jadi coach juga ya? Iya. Coach kalau dalam pemilihan kapten tuh pertimbangannya apa sih coach? Dalam coach RD misalnya dalam satu tim memilih kapten itu? Nomor 1 kualitas dia dalam bermain sepak bola dulu. Nomor 1. Ya. Intinya harus pemain inti gitu? Iya, dia harus pemain yang bisa membuat pengaruh terhadap tim. Iya. Dia harus pemain yang bisa membuat pengaruh. Dia hebat, dia bagus main bolanya. Baru yang kedua saya ambil leadershipnya seperti apa terhadap teman-teman. Pengaruhnya seperti apa. Gitu loh. Jadi contoh ketika saya menunjuk Edu Ifak Dalam, memang Ifak Dalam mainnya bagus banget. Dan dia punya sikap leadership oke. Nah ketika saya menuju Boas Salosa, saya lihat oke, Boas mainnya kan bagus banget. Siapa yang bilang Boas main jelek? Ya. Tapi kemudian ada orang yang bilang, tapi kan leadershipnya kurang. Siapa bilang leadership itu bukan dilihat dari sekedar dia punya hal-hal yang berbeda dari yang lain, tidak. Tapi bagaimana dia mampu manage teman-teman dia, mengendalikan teman-teman dia untuk bekerja sama dengan dia, mengikuti apa perintah dia. Jadi itu bagian juga dari leadership yang Boas punya. Dan bagian mengendalikan diri sendiri juga kan? Oh iya, betul. Kalau Egy saat itu pertimbangannya sama? Egy ya. 2011. Betul. Egy waktu memang punya kemampuan sebagai seorang pemimpin di lapangan yang sangat mampu dia lakukan. Kita tanya, Kapten 2011 sebenarnya siapa? Langsung ke pelatihnya. Iya. Yongki atau Egy? Yongki kan coach? Egy. Udah dibilang. Kapten pertama Egy kan? Egy. Keduanya si siapa? Yongki sama Dirga. Dirga Lasso. Iya, betul. Oh, Egy waktu. Egy. Aku kemarin berdebat. Aku bilang Yongki. Egy. Kata dia Egy. Egy. Kalau kapten yang 2013 itu Manahati. Dado. Manahati apa Deddy Kusnandar coach? Manahati. Lestusen. Manahati terus Dado. Kedua. Itu pertimbangannya memilih Manahati Lestusen apa coach jadi kapten? Ya karena saya nyari-nyari hati dia nggak ada. Manahati di Manahati. Enggak, pertimbangannya dia memang punya leadership. Bah, sekarang kan dia jadi kaptennya Persikabo. Ya. Bukan karena dia tentara ya. Tapi karena memang dia dari tapi itu berpengaruh juga coach. Loh ya. Iya. Dia punya leadership ya. Dedi juga punya. Iya, Manahati Lestusen. Best itu.
Iya, semua senior nggak mau ambil penalti, dia yang maju pegang bola, saya yang ambil gitu. Betul, itu leadership juga berarti bagian dari. Dia orang yang punya tanggung jawab besar juga. Tapi dia bisa nangis kalau dia timnya kalah. Cengeng, cengeng Anda. Ya, tinggal di pinggir pantai nangis. Oke, Coach, itulah dia tadi ultimate team dari Coach Rahmat Darmawan, luar biasa. Sulit sekali ya, tapi dengan gamblang memilih A, B, C, gokil. Susah. Iya. Dan kita sudah kasih tahu juga ke penonton kita bahwa Coach RD akan datang ke sini dan mereka sudah titip pertanyaan langsung buat Coach RD dalam SSB Sobat Sporty bertanya. Yang pertama ada dari Chandra, ini tuh dari ini ya, WhatsApp-nya Sobat Sporty ya. Jadi kalau teman-teman yang mau gabung di WhatsApp Sobat Sporty di sini nih, sama di deskripsi ada. Dari Chandra, pertanyaannya, dari sekian banyak tim yang dilatih baik timnas maupun klub, siapa pemain paling nurut? Siapa pemain paling bandel yang pernah dilatih Coach RD? Nah, 2. Yang paling nurut siapa? Yang paling bandel siapa? Oh, yang paling nurut disiplin bagus banget semua ya. Itu Deddy Kusnandar. Itu baik itu anak itu. Tapi banyak sih yang baik, tapi Deddy memang anak baik. Beben Barlian juga sama baik. Kalau yang paling bandel ini aduh. Tapi bandelnya positif ya. Ya, saya itu ada 2 ini. 1 Ottomaniani, 2 Christian Waroba. Kakak Okto juga susah ke sini ya. Iya, masih di sana kan. Iya. Okto dari Christian Waroba. Oke. Berikutnya dari Tal Bagir. Apa tips buat pelatih lokal untuk survive di tengah gempuran pelatih asing, Coach? Atau mungkin bersaing dengan pelatih asing? Nah, ini nih. Iya, menurut saya sih yang harus dilakukan adalah itu tadi, terus untuk mengupdate ilmu kepelatihan kita, untuk terus belajar dari semua hal yang bisa kita lakukan ya, dan kita nggak pernah berhenti untuk membaca, mendengar dan belajar, karena itu bagian dari hal yang terpenting dari seorang pelatih untuk bisa terus survive di antara kondisi saat ini di mana pelatih-pelatih asing sangat dominan di Liga Indonesia. Jadi insya Allah kita akan terus fight, kita akan terus bisa membuktikan karena kita tahu bahwa kualitas kita nggak kalah dengan mereka. Saya yakin itu. Siap. Dari Pascal Syuhada, kenapa musim waktu Gerbong ex Persija merapat ke Persib, Coach RD malah nggak jadi melatih? Jadi Coach kemarin Aliudin datang ke sini, Aliudin cerita bahwa Aliudin, M Ilham, Tony Sucipto, Abanda Herman tuh udah pada ke Bandung. Karena Coach RD. Karena Coach RD. Tiba-tiba Coach RD, mereka semua jadi jelek. Iya, ini cerita rahasia, tapi ini fakta ya, saya harus cerita. Jadi ketika itu sebetulnya saya sudah deal ya dengan Persib Bandung, bahkan karena memang kontrak kita sudah habis ya dengan klub sebelumnya. Saya udah terima down payment bahkan, dan saya waktu itu sudah merekrut beberapa pemain-pemain untuk bergabung dengan Persib. Ya salah satunya ada Aliudin, Jendri Pitoy, Tony Sucipto, M Nasuha, kemudian juga si M Ilham ya gitu. Nah, tiba-tiba 2011 itu saya dapat perintah untuk menangani tim nasional SEA Games. Nah, sehingga pada waktu itu kita mau meeting sama manajemen Persib di Solo, akhirnya berubah total. Karena diberitahu hari-hari itu di Solo kalau saya megang timnas, akhirnya yang ada bingung. Saya harus mulangin uang DP saya yang sudah saya terima untuk Persib Bandung. Saya 3 kali loh saya sama Persib itu gagal, bukan cuma sekali, 3 kali. Dan semua karena timnas itu? Semua karena timnas, ya semua karena timnas. Jadi memang mungkin memang waktu itu belum jodoh ya. Jadi itu cerita di balik apa yang sebenarnya pernah terjadi ya. Tapi memang hubungan saya dengan semua klub sampai hari ini baik ya, bahkan juga dengan Persib baik ya, masih sering komunikasi, sering ledek-ledekan sama pengurus-pengurusnya juga. Terus itu kayak pemain-pemain pada ini gak Coach? Ya Coach, saya udah datang. Waktu itu, ya itu memang ya gimana ya, ya mereka kaget juga kok nggak jadi gitu. Bahkan ada satu pemain yang sudah deal mau ke sana akhirnya nggak jadi gitu. Pemain itu saya sebut namanya ya, iya, Hamka. Karena Coach RD gak jadi ke sana. Iya waktu itu gitu, dia udah oke. Tiba-tiba saya hari itu di Solo dan saya ketemunya di Solo sama dia waktu itu. Oh, pas.
ketemu di Solo. Timnas waktu itu mau uji coba timnasnya senior sama tim 23 mau main di sana. Sama Hamka memang rundingan kita mau deal sama Hamka sama manajemen Persib di sana. Tapi begitu saya dapat surat panggilan ke timnas, Hamkanya juga langsung nggak jadi waktu itu. Akhirnya Hamka udah sampai hotel dia balik lagi. Aliudin coach ajak di mall loh. Iya. Untuk ayo di mall loh ketemu langsung ayo. Iya, tiba-tiba gak jadi coach ke sana. Saya minta maaf sama keluarga. Gak perlu coach, itu kan pilihan hidup masing-masing kan. Iya. Terus juga kan ya dibayar juga, digaji juga. Jadi, jadi gak masalah, ini panggilan negara, siapa yang mau larang? Coba. Iya dong. Patriot coba. Bukan panggilan negara, panggilan bobotoh. Kan Persib. Iya itu dia Persib nih, saya Persipura. Enggak, waktu kasusnya yang ini tapi itu kan Persib. Timnas. Oh iya, yang panggilan timnas. Iya, jangan marah ke coach RD, ini panggilan negara maksudnya. Ya apapun yang terjadi saat itu masih TNI ya. Masih TNI. Masih TNI. Ini panggilan negara, tidak bisa diganggu-gugat. Bisa-bisa kalau nggak ambil malah SP dari kantor justru. Betul. Gara-gara aku sih jadi acak-acakan tuh Persib tuh. Ini dia bebotor nih, bebotor. 2011 dia marah-marah coach terus nih. Iya, katanya gara-gara timnas nih. Nih coach, kita terima kasih sudah datang. HP Anda. Iya tuh. Terima kasih sudah datang. Kita punya oleh-oleh buat coach RD. Jangan dijepit dong tangannya. Ya. Nah ini dia FUT buat coach RD. 9 Indonesia, Rahmat Darmawan, 100 ketenangan. 2005 Persipura juara Liga Indonesia pertama. Dicintai pemain timur. Love pemain timur. Dicintai pemain timur. Yang bisa handle kami cuma coach RD. Memulai di Persikota sebagai head coach. Sriwijaya juara dan hormat komandan TNI AD. Gokil. Ini salah. Kenapa? Oh AL. Marinir kan? Kacau. Ini. Dia yang bikin. Sumpah. Saya juga kaget. Tuh. Tapi nggak apa-apa. Siapa yang bikin? Ya dicoret aja. Dia. Selain orang lagi. Jangan dicoret. Nggak apa-apa. Saya masih keluarga besar TNI. Iya. Itu maksudnya. Marinir itu laut. Iya. Ini orang buta geografi, buta susunan institusi lagi. Iya. Enggak apa-apa. Wajar deh kamu. Habis ini dapat ditelepon dari komandan. Itu kenapa kamu sudah pindah? Silakan coach di mana aja. Di sini. Ya. Boleh coach. Bebas coach. Ada bendera di sini. Iya, di situ aja. Nah, tanda tangannya bagus nih. Bagus apa? Berarti pintar. Di sini rata-rata. Nah, ini rapi tanda tangan. Siap. Ya. Oke. Mohon maaf kami kawan-kawan di Angkatan Laut, Marinir dan teman-teman di Angkatan Darat atas kesalahan ini ya. Iya. Kesalahan penulisan. Kayaknya tanya dulu ke saya. Sebelum bikin tanya dulu. Marinir tahu. Jangan asal. Saya tadi baca orang komandan aja deh. Saya mau baca TNI ada tapi saya tahu Marinir. Bilang komandan aja dah. D sama L dekat hormat kali. Komandan. Astagfirullah, ini malu-malu ini. Oke, Coach RD, terima kasih banyak sudah hadir di sini, Coach. Terima kasih juga sudah membawa juara untuk beberapa kota yang kami cintai. Saya salah satunya di 2005 dan mereka-mereka di Sriwijaya dan lain sebagainya. Semoga sehat selalu coach, yang paling penting. Amin. Dan yang paling penting harapan dari kita tidak jenuh untuk melatih karena kita masih mau melihat Coach RD untuk melatih dan semoga suatu saat di timnas bukan sebagai caretaker tapi sebagai pelatih tetap. Amin. Amin. Dan bahagia selalu coach. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Amin. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Qadiri pamit. Saya Ripan Pradipta juga pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Coach Rahmat Darmawan.